so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari dengan NIM 2120202161. Saya dari kelas PAE dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin membuat tugas video presentasi yang berjudul Manajemen Pengelolaan Kelas dan dibimbing oleh Ibu Nur Afifah SPD FPD. Baiklah, saya akan menjelaskan manajemen pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Jadi, manajemen itu merupakan suatu kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan baik secara per orang ataupun bersama orang lain, atau bisa juga melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Yang kedua yaitu pengelolaan. Pengelolaan merupakan berbagai jenis kegiatan yang disengaja dilakukan oleh guru. Yang kedua yaitu pengelolaan. Pengelolaan ialah merupakan berbagai jenis kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh guru untuk tujuan menciptakan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar di kelas. Yaitu kelas. Kelas adalah sebagai kelompok siswa pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Yang dimaksud dengan kelas bukan hanya sekadar kelas yang merupakan ruangan yang dibatasi dinding, tetapi tempat para siswa berkumpul bersama untuk mempelajari segala yang disajikan oleh guru atau pengajar. Keempat yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Pengelolaan kelas dimaksud untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapainya tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam kegiatan manajemen pengelolaan kelas ini dimaksud untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Misalnya nih, memberikan penguatan, mengembangkan hubungan guru dengan siswa, dan membuat aturan kelompok yang produktif. Pengelolaan kelas ini diperlukan karena dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu, dan tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah. Selanjutnya yaitu kegiatan pengelolaan kelas. Menurut Suharsini Arikunto, kegiatan pengelolaan kelas adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan kelas, di mana pembelajaran berlangsung, misalnya nih, pengadaan ventilasi, penataan tempat duduk siswa, penyediaan alat peraga pembelajaran, dan sebagainya. Sebagai usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab ketika belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi optimal sehingga dapat terlaksana belajar seperti yang diharapkan. Memulai sesuatu kegiatan itu atau mengerjakan tugas dengan cara yang baik atau cara yang berbeda, mengubah sifat kegiatan, mengubah pusat perhatian, ataupun menggunakan cara baru untuk mengerjakan hal-hal lama akan efektif mencegah timbulnya masalah manajemen kelas dan khususnya yang bersumber pada perasaan bosan. Dan dapat kita simpulkan bahwa seorang guru adalah tenaga profesional yang berperan sebagai pengelolaan aktivitas yang harus bekerja berdasarkan kerangka acuan kegiatan manajemen pengelolaan kelas.
Guru harus memiliki dan memahami terampil dalam manajemen kelas supaya bisa menyesuaikan sehingga dapat menangani kasus manajemen pengelolaan kelas tersebut tepat dengan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen keterampilan. Komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas ini pada umumnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dan bersifat preventif. Yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Satu yaitu pengertian keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, yaitu yang pertama, sikap tanggap dapat dilakukan dengan cara A. Memandang secara sesama, B. Yaitu gerak mendekati, yang C. Yaitu memberi pernyataan, dan yang D. Memberi reaksi terhadap gangguan dan yang kekacauan. Kedua yaitu membagi perhatian. Nah, membagi perhatian ini dapat dilakukan dengan cara A. Visual. Guru dapat mengubah pandangan dalam memperhatikan kegiatan pembelajaran. Yang B. Yaitu verbal. Guru dapat memberikan komentar atau penjelasan ataupun pernyataan dan sebagainya terhadap aktivitas anak didik sementara ia memimpin aktivitas anak didik. Yang ketiga yaitu pemusatan perhatian kelompok. Nah, dapat dilakukan dengan cara satu, memberi tanda dengan cara menciptakan atau membuat situasi tentang suatu objek sebelum diperkenalkan kepada siswa. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban. Yang A yaitu pengarah dan petunjuk. B yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dapat dilakukan dengan cara yaitu A. Pengarah dan petunjuk yang jelas. B. Pengertian guru dapat menanggulangi terhadap anak didik yang nyata-nyata melanggar dan mengganggu aktif dalam kegiatan kelas. C. Yaitu penguatan dan kelancaran. Yang ke E yaitu kecepatan. B. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Nah, keterampilan ini berkaitan dengan tanggapan guru terhadap gangguan anak didik yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan yang remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Nah, apabila terdapat anak didik yang menimbulkan gangguan yang berulang-ulang meskipun guru telah memberikan atau telah menggunakan tingkah laku dan tanggapan yang sesuai, hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu modifikasi tingkah laku. Yang kedua yaitu pendekatan pemecahan masalah kelompok, dan yang ketiga yaitu menemukan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya komponen-komponen keterampilan dalam pengelolaan kelas ini digunakan para pendidik untuk mengembangkan potensi dan pemeliharaan kondisi kelas yang optimal, yaitu dengan sikap tanggap, membagi perhatian, pemusatan perhatian, serta berkenanan dengan tentang modifikasi tingkah laku dan penyelesaian. Dan yang terakhir yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar, yang pertama yaitu memahami ranah psikologi peserta didik. Di dalam buku manajemen kelas yang menyatakan bahwa secara umum faktor psikologi itu ada dua macam, yakni faktor internal dan eksternal. Adapun faktor tersebut berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Yang kedua yaitu memahami minat peserta didik. Nah, adapun pengertian minat yang penulis kutip dalam buku Mukhlis Solikin dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan menyatakan bahwa minat di sini berhubungan dengan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Jadi minat peserta didik sangat penting karena mereka sangat merasa senang dengan materi pelajaran yang disampaikan, apalagi materi tersebut sangat sesuai dengan minat mereka dan ada hubungan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka.
Yang ketiga yaitu memahami latar belakang peserta didik. Nah, memahami latar belakang peserta didik ini membantu guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa hal ini senantiasa tidak membuat guru untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mereka sukai. Sama artinya dengan seorang guru ini akan marah dan tidak menyukainya. Nah, bila ada siswa yang bertanya tentang sesuatu yang sangat prinsipil dan pribadi tentang dirinya, sebagai seorang guru seharusnya mempunyai keterangan yang lengkap tentang masing-masing murid. Jadi kesimpulan saya bahwasanya manajemen pengelolaan kelas ini ada banyak sekali. Nah, terutama bagi kebutuhan peserta didik itu sendiri, di mana dalam hal ini peserta didik baik seperti dalam ranah psikologi masing-masing ataupun dalam individu, minat bakat dan latar belakang peserta didik, sehingga tidak hanya memberikan materi pelajaran tetapi juga memberikan antusias untuk mengenal karakter individu dan bersahabat dengan mereka. Manajemen pengelolaan kelas merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama orang lain dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Dan berbagai jenis kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan kondisi belajar yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar di kelas. Nah, manajemen pengelolaan kelas sangat berkaitan dengan upaya-upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar, meliputi penghentian perilaku perhatian kelas, pemberian ganjaran, penyelesaian tugas oleh peserta didik secara tepat waktu. Nah, penetapan norma kelompok yang produktif di dalam mencakup pengaturan orang ataupun peserta didik dan fasilitas yang ada. Nah, kelas adalah sebagai kelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama juga. Dan yang dimaksud dengan kelas ini bukan hanya sekedar kelas yang merupakan ruangan yang dibatasi dengan dinding ataupun tempat para siswa berkumpul, tetapi kelas ini adalah tempat seorang guru memberikan atau menyalurkan ilmunya untuk peserta didik, agar peserta didik menjadi pribadi ataupun menjadi orang yang sukses. Demikian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.